Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup bergantung kepada Tuhan. Memang Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan semua kebutuhan kita Dia memberikan melampaui dari apa yang kita butuhkan ya. Dan ini buktinya kita hidup sampai saat ini. Nah, namun saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diberi karunia, diberi kepandaian, bakat, kita harus kembangkan. Karena dalam keadaan paceklik, dalam keadaan hujan, kita ada payung, ya. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Nah, itu sebabnya anak-anak Yahudi itu selalu diajarkan keterampilan supaya mereka pada waktu dewasanya mereka ada yang mereka gunakan untuk kehidupan mereka. Demikian juga saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, khususnya juga hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang ada gereja yang melarang mereka bekerja. Tetapi saudara, dalam keadaan untuk memenuhi kehidupan, perlu juga hamba Tuhan mempunyai keterampilan. Ya, saudara, Paulus sendiri pada waktu dia melayani, pada waktu dia ini ya, di Kisah Para Rasul pasal 18 dijelaskan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila ya, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah, ya. Jadi Paulus juga dia dalam pelayanannya pada waktu dia tidak ada uang, dia membuat kemah, ya, untuk membekali kebutuhannya. Jadi saudara-saudara, kalau ada gereja juga jangan melarang kalau kita tidak bisa memberi kehidupan pendeta, ya izinkan pendetanya boleh bekerja. Nah, kedua, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, biarlah kita membekali diri sendiri dengan keterampilan supaya pada waktu dibutuhkan kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Demikian juga pernah dulu pada waktu STBI ditutup 8 tahun ya. Lalu kami juga harus hidup ya, dan Pak Edi pernah sakit sehingga dia tidak boleh bekerja. Lalu saya menggunakan keterampilan yang Tuhan berikan pada saya. Saya dapat menjahit. Lalu ada orang-orang memesan jahitan sampai ya ini kebetulan adik saya yang membuka butik di Amerika memesan pakaian yang di bordel, saudara. Saya sampai mempunyai pegawai 12 tukang bordel dan 1 orang tukang potong dan tukang jahit ya. Pada waktu itu musim kebaya. Jadi banyak orang mencari kebaya yang di bordel ya. Nah, jadi saya survive dengan itu. Memang saya juga mengajar bahasa Inggris ya untuk orang-orang anggota gereja. Dengan sebetulnya mereka membayar sedikit sekali. Namun ya semua itu membuat kita survive ya. Saya anak 3, gimana? Sedangkan Pak Edi sakit, tidak boleh bekerja. Lalu bagaimana? Kan kita tetap harus hidup ya. Jadi ya Tuhan memberkati. Dengan demikian survive. Begitu juga ini Paulus ya, memberi teladan. Dia membuat kemah
Jadi mungkin ya ini kita renungkan firman Tuhan ini sama-sama untuk saudara, untuk jemaat, juga untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi jemaat supaya mengetahui bahwa hamba Tuhan juga ada kebutuhan untuk hidup keluarganya. Jadi kalau bisa dipenuhi, saudara memenuhi. Kalau di daerah yang tidak bisa kan bisa dengan makanan dan lain-lainnya. Lalu hamba-hamba Tuhan juga bekali diri saudara, bisa bercocok tanam, ya, bisa menanam apa saja itu nanti bisa untuk makan keluarga kita. Dan juga mungkin keterampilan-keterampilan yang dapat kita lakukan untuk meneladani juga anggota jemaat, ya, memberi teladan kepada anggota jemaat, dan juga untuk kebutuhan kehidupan kita. Ini sesuatu yang realita yang harus kita lakukan, ya. Marilah kita lakukan apa yang bisa bagian kita, dan Tuhan memberkati bagian yang kita tidak bisa. Seperti contoh-contoh yang saya berikan dalam hidup kami ini, sering keajaiban-keajaiban terjadi, itu keadaan khusus, ya. Kalau keterampilan ini keadaan sehari-hari, namun Tuhan selalu dapat melakukan mujizat bagi kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan memberi kami keterampilan. Kami meneladani Paulus, dia juga membuat kemah. Biarlah Tuhan memberkati semua orang yang merenungkan firman Tuhan ini, supaya membekali anak cucu dengan keterampilan untuk persiapan mereka dalam kehidupan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul, ada kebutuhan-kebutuhan dalam hidup mereka. Tuhan, berkatilah mereka, berilah mereka damai sejahtera untuk mengetahui, karena semua dalam tangan Tuhan, dan Tuhan dapat melakukan semua melebihi, melampaui akal pikiran kami. Dan kami tahu ya Tuhan, orang-orang yang sedang bergumul, mungkin tidak ada tempat ibadah, mungkin Tuhan banyak pergumulan-pergumulan. Tuhan mengetahui, Tuhan jamah hati mereka, jamah mereka, dan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat memutuskan hal yang terbaik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohonkan berkat bagi hamba-hambamu. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.